Amsal 5 ayat 21 kita baca dengan suara yang lantang dan keras, ya. Sudah temukan semua, amin? Ya. 1, 2, 3. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Pagi hari ini saya berikan tema firman Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Bahkan dalam terjemahan lain dikatakan bahwa segala yang dilakukan oleh orang semuanya dilihat oleh Tuhan. Baik yang kita pikirkan, apa yang ada dalam hati kita terbuka. Ada pepatah katakan bahwa dalamnya laut bisa diukur. Bahkan kita kalau naik pesawat saja, ya, pilot pramugari bilang ini sudah berapa kaki, ya, berapa ribu kaki, ya kan? Artinya mereka bisa mengukur itu. Kalau kita naik pesawat tingginya berapa, orang bisa ukur, amin. Tapi hati orang tidak bisa diukur. Tapi ada satu pribadi yang tahu isi hati kita. Ada satu pribadi yang tahu, dia melihat apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam pikiran kita. Bahkan Amsal 15 ayat 3 katakan, mata Tuhan ada di segala tempat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus menyadari bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha tahu. Dia tahu semuanya. Dia tahu duduk berdirinya kita seperti apa. Dia tahu isi dompet kita juga, ya. Dia tahu hidup kita dalam rumah tangga seperti apa. Dia tahu persoalan kita, semuanya dia tahu. Bahkan apa yang tersembunyi, dosa yang kita sembunyi pun dia tahu. Jangan bilang, oh itu Tuhan lihat dia, jadi Tuhan tidak lihat. Yang satu tidak, semua Tuhan lihat. Dikatakan mengawasi orang jahat dan orang baik, ya. Kalau anak-anak ujian, ya, anak-anak ujian, kira-kira guru hanya duduk di tempat atau dia keliling? Hah? Keliling, dia lihat ini anak isinya baik atau tidak, ini anak nyontek atau tidak, ya kan? Dia mengawasi pakai matanya. Begitu pula dalam kehidupan kita, kalau anak-anak ujian, ya, 3 bulan sekali mereka ujian mid, lalu 6 bulan sekali mereka ujian untuk naik kelas atau semester, ya. Di situ ketika mereka ujian, guru mengawasi mereka. Tapi dalam kehidupan kita, ya, 24 jam mata Tuhan melihat hidup kita. Tuhan lihat kehidupan kita. Jadi jangan berpikir bahwa ini manusia tidak tahu, tidak apa-apa. Tuhan tahu. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam menjalani kehidupan kita, dalam melakukan segala sesuatu, dalam memikirkan segala sesuatu, ingat, hidup ini diawasi oleh Tuhan. Amin. Hidup ini dilihat oleh Tuhan. Kita buka Kejadian pasal 4 ayat 8 sampai 11. Kejadian pasal 4 ayat 8 sampai 11. Sudah temukan semua? Ya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Ya, si Kain ini mau coba-coba tipu Tuhan. Ini kita ini rohnya Kain itu masih ada sekali, ya kan? Kadang-kadang kita tipu Tuhan. Kita tanya, kenapa tidak datang ibadah? Oh begini, begono dan begitu. Ya. Padahal Tuhan tahu apa yang sedang kita lakukan.
Ya. Kenapa kita absen ibadah? Kita dengan berbagai macam alasan, ya, mengelabui sana sini. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tahu. Kain dia bilang apa? Saya tidak tahu. Apakah saya penjaga adik saya? Padahal si Habel dia sudah bunuh. Dia mau menipu Tuhan. Kadang-kadang kita berbicara kepada Tuhan, oh Tuhan, saya pasti setia. Saya janji, saya tidak buat ini, ya. Tapi kita lupa bahwa Tuhan tahu segala-galanya. Bahkan apa yang kita rencanakan, mungkin 1 jam ke depan, 2 jam ke depan, 1 hari ke depan, kita rencanakan apa, kita mau buat apa, Tuhan sudah tahu. Jadi jangan pernah main-main dengan Tuhan. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah. Ia mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Padahal pekerjaan Kain ini pekerjaan yang baik. Amin. Pekerjaan juga Habel pekerjaan yang baik. Tapi karena apa? Hatinya penuh dengan kejahatan. Hatinya tidak melekat kepada Tuhan. Hati yang tidak beres. Bapak Ibu Saudara sekalian, hati ini kalau tidak beres, maka akan menimbulkan berbagai macam kejahatan. Dan saudara jangan berpikir bahwa Tuhan tidak tahu, Tuhan tahu. Makanya jangan sekali-kali menipu Tuhan dengan berbagai macam perkataan kita. Dia tahu apa yang kita lakukan. Ya. Dia tahu apa yang kita lakukan. Jangan main-main dengan Tuhan. Ada salah satu ilustrasi, ya. Ada satu cerita. Jadi ada seorang anak ini, dia tidak sengaja membunuh bebek kesayangan opanya atau kakeknya, ya. Anak ini takut sekali. Dia takut, tapi kakaknya ini tahu kalau adiknya ini sudah membunuh bebek dari kakeknya. Lalu kakaknya ini ambil kesempatan dalam kesempitan. Kakaknya ini bilang begini, sudah, saya tidak kasih tahu opa, asal apa yang kamu punya kasih ke saya. Dan apa yang opa mau kasih ke kamu tuh kasih ke saya, ya. Akhirnya seiring berjalannya waktu, adiknya memberikan apa semua yang dia punya, ya. Bahkan apa yang opanya mau kasih ke dia, biasa kan opa-opa tuh sayang cucu, ya, ya. Kasih ke kakaknya, kasih semua. Akhirnya suatu hari adiknya ini sudah tidak tahan lagi dengan tekanan yang dia alami. Dia merasa saya rugi sekali, ya. Saya rugi sekali. Kok semua yang opa mau kasih ke saya harus kasih ke dia. Jadi semua yang terbaik yang harusnya anak ini dapat, dia tidak dapat. Ya, karena ancaman dari kakaknya, kalau kamu tidak kasih ke saya akan kasih tahu opa kalau kamu membunuh bebek kesayangan. Ini bebek kesayangan, ya. Bukan dogi kesayangan, tapi bebek kesayangan, ya. Karena adiknya ini sudah tidak tahan, akhirnya apa? Dia jujur kepada kakeknya. Dia bilang, kakek, saya jujur, saya sudah membunuh bebeknya kakek. Lalu kakeknya bilang apa? Saya sudah tahu. Sebenarnya saya menunggu kamu untuk datang, jujur dan meminta maaf, menyesali perbuatanmu. Tapi karena kamu menutupi segala macam kesalahanmu, akhirnya kamu tidak mendapat pengampunan itu. Yang kedua, kamu tidak mendapat yang terbaik, yang sebenarnya opa sudah harus kasih ke kamu, ya. Dari situ anak itu dia minta maaf, lalu akhirnya hidupnya kembali normal, dia tidak ada tekanan lagi. Nah, dari cerita ini saya mau sampaikan kepada kita semua, pernah tidak
dalam hidup kita, kita melakukan kesalahan, lalu kita hidup tidak tenang. Ya, pasti semua pernah ya. Saat kita melakukan kesalahan, hidup kita tidak akan tenang. Saat kita menyembunyikan segala sesuatu, apalagi dosa, hidupmu tidak akan tenang. Sekalipun pagi, siang, sore, malam kamu dapat uang, kamu punya semuanya, tapi hidupmu tidak akan tenang. Kamu tidak akan tahu yang namanya mengucap syukur, tidak akan pernah merasakan yang namanya damai sejahtera. Kenapa? Karena dosa ada dalam hidupmu. Kalau kita menutupi kehidupan kita dengan dosa, ingat, segala yang terbaik itu tidak menjadi bagian kita. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mau terima yang baik dari Tuhan, ya, usahakan hidup kita bersih di hadapan Tuhan. Kenapa? Tuhan melihat ini hidup seperti ilustrasi ini. Ya, ketika dia menyembunyikan dosanya, apa yang harusnya menjadi miliknya, dia ambil oleh Tuhan. Ya, kalau hari-hari hidup kita ini berubah, ya, kita kemarin kita merasa kita cukup, hari ini kita kekurangan, apakah ada yang salah dari hidup kita? Ya, apakah memang ini proses dari Tuhan? Atau yang kedua, apakah memang karena kita hidup dalam dosa sehingga apa yang baik itu Tuhan ambil kembali? Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita punya itu milik Tuhan. Jadi sewaktu-waktu kalau dia mau ambil, terserah dia. Ya, terserah dia. Jadi jangan pernah bermain-main dengan Tuhan. Kita lihat Daud berbuat dosa, dia sembunyi, dia lihat istri orang ada mandi, ya. Orang lain tidak tahu. Dia sembunyikan dosa itu. Malah untuk menutupi dosanya, dia suruh Uria maju berperang paling depan supaya apa? Uria mati. Kalau Uria mati, Uria kan tidak tahu kalau dia berbuat dosa. Daud ini berbuat dosa. Ya. Dia sembunyikan dosa di balik dosa. Begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Satu dosa, ingat, perhatikan ini. Satu dosa kalau kita tidak patahkan, kita tidak lepaskan, kita tidak buang, maka akan menimbulkan dosa yang lain. Itu perhatikan baik-baik. Ya. Pernah merasakan itu tidak? Saya percaya pasti kita semua jemaat Tuhan di tempat ini pernah merasakan. Ya. Ketika hati kita tidak beres, sudah ada timbul amarah, ya kan? Sudah timbul amarah, jengkel. Sebentar pekerjaan juga kita mau lakukan juga sudah salah. Sebentar anak-anak yang tidak tahu apa-apa pun kena marah. Nah, sudah dosa dalam hati, kita bikin anak sakit hati lagi. Dosa berlipat-lipat lagi. Kenapa? Karena satu dosa kita tidak bereskan, maka akan menimbulkan dosa yang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan hanya kita, Daud pernah mengalami itu. Ya. Dia sudah dosa perzinahan dalam matanya, lalu dia pergi lagi pikirkan hal yang jahat lagi, membunuh suami orang. Ya. Apakah setelah itu Daud tidak mendapatkan hukuman dari Tuhan? Daud mendapatkan hukuman dari Tuhan. Ya. Jangan kita ini hanya tahu Allah Maha Pengasih, penyayang, pengampun, tapi kita lupa Allah kita Allah yang adil. Dia adalah hakim. Ya. Setelah itu apa? Daud juga mengalami konsekuensi dari dosanya. Akibat dari dosa yang dia lakukan, anaknya mati. Walaupun dia sudah berpuasa, tetap anaknya Tuhan ambil. Ya. Tapi setelah itu, ketika Nathan memberitahukan apa yang menjadi kesalahannya, dia berbalik kepada Tuhan. Dia lepaskan itu semua. Akhirnya apa? Hidupnya dipulihkan. Ya. Dia menjadi orang yang gagah perkasa.
Dia terima semua hal yang baik. Ya. Saya sampaikan firman Tuhan ini kepada beberapa kelompok binaan saya, baik di Polres maupun di lapas. Saya bilang kalau kita kembali kepada Tuhan, ya, kita hidup dipulihkan. Sekalipun kita pernah ada di penjara, tapi kita keluar, hidup kita itu berarti di hadapan Tuhan. Kita ini berhak terima yang terbaik dari Tuhan. Jangan kita berpikir, oh dia kaya, dia sendiri saja yang terima yang terbaik dari Tuhan. Tidak. Semua kita adalah orang-orang yang berhak menerima segala yang terbaik dari Tuhan. Makanya karena Tuhan melihat kehidupan kita, matanya mengawasi kehidupan kita, hiduplah dengan bijaksana. Sama seperti Mazmur katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Harus bijaksana dalam berpikir, bertindak, berkata-kata juga. Jangan sampai kita mengeluarkan perkataan yang kosong. Jangan sampai kita mengeluarkan perkataan yang menyakiti hati orang lain. Kita menganggap bahwa kita benar, dia salah, sebab itu dia pantas dapat perkataan itu salah. Siapakah kita? Ya. Mari kita menegur dengan baik, menegur dengan kasih. Ya, dalam kehidupan kita ini, saya percaya juga kita mengalami di mana mungkin orang berbuat salah kepada kita dan sebagainya. Tapi marilah ada perkataan yang membangun, yang mengubahkan kehidupan orang. Saul juga berbuat dosa, ya. Tapi ketika dia ditegur dengan berbagai macam persoalan dan tantangan yang Saul hadapi, apakah dia kembali kepada Tuhan? Dia tahu Tuhan. Amin. Saul itu bukan orang yang tidak tahu Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, bahkan ketika Daud ada kesempatan untuk membunuh Saul, Daud bilang apa? Sekali-kali aku tidak akan membunuh hamba yang diurapi Tuhan. Ya, Saul ini lebih hebat mungkin daripada kita, kekuatannya. Tapi ingat, lihat, di akhir hidup daripada Saul tidak mempermuliakan Tuhan dengan kehidupannya. Ketika ditegur, ketika ada masalah, proses, ya, tantangan yang dialami oleh Saul, yang dimana harusnya membuka pikirannya Saul bahwa ini karena kesalahannya. Tapi lihat Saul tidak berbalik. Jangan sampai nasib kita ini naas seperti Saul. Waktu kita kenal Tuhan pertama-tama, wow, hidup kita luar biasa. Kita cinta Tuhan luar biasa. Kita setia kepada Tuhan luar biasa. Tapi saat kita diproses, ya, saat kita jatuh dalam dosa, kita ditegur, kita dinasehatin, kita tidak mau dengar. Akhirnya apa? Ya, awal perjalanan kita ikut Tuhan tidak membuahkan apa-apa. Ya, bukan di awal penilaiannya, tapi bagaimana akhir kehidupan daripada kita. Ya, saya bilang kepada mereka, ya, saat saya sampaikan firman Tuhan, tidak penting bagaimana suatu saat nanti kita mati. Bahkan di lapas itu ada orang-orang tua. Ya, ada beberapa juga, ada salah satu orang juga mati di lapas. Saya bilang kepada teman-teman di situ, tidak penting bagaimana cara kita mati dan mau di mana saja kita mati. Ya, mau di penjara kita mati, di rumah kita mati, di rumah sakit atau di mana saja itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana cara kita hidup. Itu penilaiannya. Yang Tuhan nilai itu bagaimana cara hidup. Jangan ada orang mati ini muka bengkak, ya. Ada orang mati muka bengkak. Kita yang melayani kita bilang ini karena dosa banyak makanya mati, ini model seperti ini. Ya. Banyak orang saya dengar begitu.
Ada orang mati mungkin dia kayak kecelakaan, ini dia tangan sebelah mungkin patah, jadi kita bilang ini tukang pukul, tukang pencuri, kita mulai sudah menghakimi dia. Oh ini, itu mulai jadi bahan omongan sudah. Mulai jadi bahan cibiran sudah. Ya. Tidak tahu karena dia mati kecelakaan, tidak tahu karena mungkin dia jantung, makanya seperti itu, atau cara apa? Kasih masuk apa? Formalin dan sebagainya kurang tepat ke apa, jadi jenazahnya jadi seperti itu, kita mulai sudah omong-omong dengan segalanya. Tidak penting orang mau mati di mana saja, tidak penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Tapi yang terpenting adalah hidup kita selama kita hidup. Ini sudah sesuai dengan firman atau belum? Memang melakukan firman ini tidak gampang. Ya. Tidak gampang. Kadang-kadang kita harus menentang istri. Benar? Kadang-kadang kita harus menentang suami. Kadang-kadang kita harus ditentang oleh keluarga ketika ikut Tuhan. Tidak mudah. Ya. Tapi kembali lagi kepada komitmen kita. Harusnya sekali Yesus tetap ikut Yesus. Bukan namanya saja yang kita sebut, tapi cara hidup Yesus itu harus kita hidupi dalam kehidupannya kita. Ya. Harus tegas dalam hidup ini. Karena yang bawa kita suatu saat nanti ke surga bukan suami, istri, atau keluarga. Kalau kita masih mau toleransi, memaklumi dosa, yang rugi siapa? Kita sudah tahu firman, ya. Tapi kita masih mau kompromi dengan dosa. Itu salah. Tidak boleh. Ya. Apalagi kita orang-orang yang sudah tahu kebenaran, ya. Yang setiap hari Minggu kita datang, kita dengar firman, hari Selasa kita dengar firman dan sebagainya. Ini hal yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita terus menyadari, amin, terus menyadari kehadirannya Tuhan dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Sadar, waduh saya mau buat ini tapi saya takut, ini Tuhan lihat saya. Ya, sama seperti anak-anak sekolah minggu kita ajarkan bilang apa? Hati-hati gunakan matamu. Kenapa? Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Kita suruh anak sekolah minggu hati-hati, Bapa di surga lihat. Tapi kita ini sudah hati-hati belum? Ada lagu lagi bilang mata Tuhan melihat apa yang baik, ya, apa yang jahat. Pujian ini kita ajarkan kepada anak sekolah minggu. Bahkan mungkin waktu dulu kita masih pemuda atau remaja atau anak sekolah minggu, kita juga dengar puji-pujian ini. Waktu saya masih besar kayak Marsa, saya sudah tahu lagu sekolah minggu ini. Ya, lagu-lagu sekolah minggu itu bagus sekali, semua bagus. Ya, itu menjadi rema tersendiri untuk bagaimana dalam pikiran anak-anak tuh mulai tertanam. Oh tidak boleh buat ini, tidak boleh buat ini. Kenapa? Karena Bapa di surga melihat. Ya, Tuhan melihat kehidupan kita. Ya, Mazmur 138 ayat 6 dikatakan, Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Pernah lihat orang sombong jatuh? Ya, banyak ya kejadian. Apalagi kalau kita lihat di TV berita-berita, ada orang-orang yang sombong. Tuhan apa? Tuhan balikan keadaan mereka, jatuh. Jangan sombong dengan kehidupan kita. Jangan sombong dengan apa yang kita punya. Tuhan bisa membalikan setiap keadaan. Tuhan bisa balikan keadaan itu. Banyak orang-orang kaya jatuh sampai nol. Kenapa? Karena sombong. Kita ini belum ada apa-apanya, jadi tidak perlu sombong. Dan jangan pernah jadi orang yang sombong. Ya, semua ini datang dari Tuhan. Tuhan melihat kehidupan kita dan pasti, ya, Tuhan juga bisa mengubah keadaan kita.
Kita lihat dalam Kejadian pasal 29 ayat 31. Kejadian 29 ayat 31. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Dari firman Tuhan ini kita melihat bahwa Tuhan melihat keadaan kita. Amin. Tuhan tahu keadaan kita. Tuhan tahu seluruh kehidupan kita. Tuhan sedang melihat kita. Tadi pagi saya dengar firman Tuhan. Ya, salah satu hamba Tuhan bilang apa? Proses yang kamu hadapi, ya, itu tergantung dari responmu. Proses ini kenapa lama? Tergantung dari respon kita. Kalau respon kita cepat, kita peka, ya, proses ini cepat selesai. Tapi kalau respon kita ini lama, kita malas tahu, maka proses itu akan lama dalam kehidupan kita. Ya, jadi Tuhan bisa mengubah keadaan kita. Asal apa? Kita punya respon hati yang benar. Kita punya respon hidup yang benar terhadap apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Kadang-kadang ketika kita berdoa, kita merasa bahwa doa ini kok lama sekali terjawab, ya. Ya kan? Kapan? Ya, kadang-kadang mungkin kita masuk di dalam gereja atau kita saat berdoa mungkin di atas motor, saat kita mengendarai mobil. Saya percaya ada satu saat di mana kita angkat hati ke Tuhan. Lalu kita berdoa. Dan mungkin kita berpikir, kapan kira-kira Tuhan jawab ini doa? Ya. Atau mungkin saat kita di kamar mandi, kita lagi mandi. Biasanya di kamar mandi itu tempat merenung dan mendapatkan inspirasi. Paling cepat sudah di situ. Ya, benar ya. Kadang-kadang kita berpikir, kapan ini doa ini Tuhan jawab? Ya, kapan? Tapi semua ada waktu Tuhan. Ayub bilang apa? Karena ia tahu jalan hidupku. Tuhan tahu jalan hidup kita. Hari ini, besok, lusa, dan kedepannya Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu kehidupan kita. Ya. Ketika waktu baru-baru pertama Vera datang, saya bilang begini, kamu ini tidak selamanya dengan saya seperti ini. Kamu ini punya masa depan. Ya. Kamu ini tidak bisa seperti ini. Tuhan tahu. Tuhan tidak menetapkan kita untuk jadi orang yang biasa-biasa saja. Tuhan tidak menetapkan kehidupan kita untuk jadi orang seperti ini. Ya. Tapi rancangan Tuhan, rancangan yang hari depan penuh harapan, itu yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Makanya supaya rancangan Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita, harus bijaksana, harus hati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini diberikan hikmat, akal budi, pengertian. Amin. Amin. Bahkan kita bisa bedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kita ini bisa bedakan mana yang jahat dan mana yang benar. Ya. Makanya hikmat itu, kepekaan itu harus diaktifkan. Ya, harus diaktifkan supaya kita bisa bedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Jadi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup kita sedang diawasi oleh Tuhan.
Kalau guru mengawasi muridnya satu kelas, ya, ada 20-30 anak, terbatas guru awasinya. Benar? Terbatas. Guru mau lihat yang mana? Jangankan guru, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang punya 2 orang anak saja, kita butuh orang lain untuk bantu lihat. Kenapa? Terbatas. Kita tidak bisa lihat ini anak 24 jam. Itu 2 orang. Mama Elora yang punya 1 saja ini tidak bisa, harus butuh bapaknya untuk sama-sama lihat ini anak. Apalagi anak-anak yang aktif, anak-anak yang dikasih Tuhan punya kelebihan. Itu kelebihan ya, itu bukan kekurangan. Anak-anak itu punya kelebihan untuk menanggap segala sesuatu cepat, ya. Itu saja kita tidak bisa awasi dia 24 jam. Apalagi kalau dia pergi bermain. Kita tidak tahu dia yang cari hal duluan kah, atau orang tua anak yang cari duluan hal kah. Datang dia lapor ke kita, kita marah orang punya anak. Paling kita tidak tahu siapa pun anak yang mulai duluan. Ya, kenapa? Karena kita tidak awasi dia 24 jam. Saat dia bermain, kita tidak ikut dia bermain juga. Tapi Tuhan, semua makhluk yang ada di dunia ini, Dia awasi. Ya. Saya berikan ilustrasi ketika saya sampaikan firman ini kepada anak-anak di Teksoruk. Di dalam ruangan yang bersih ini, coba kamu cari batu. Mereka dapat dari batu besar sampai batu paling kecil. Saya bilang bagaimana caranya? Kami cari, kami lihat pakai kami punya mata. Itu batu kecil saja, anak kecil bisa lihat. Yang tersembunyi yang sebenarnya kita tidak tahu, apalagi kalau misalnya kita sudah rabun. Ya. Kita harus lihat pakai kacamata, mata 4. Ya, baru kita bisa lihat. Itu saja kita setengah mati. Tapi Tuhan yang tersembunyi, Dia bisa lihat. Amin. Jadi hati-hati, waspada. Ada satu pribadi yang sedang melihat kehidupan kita. Anak-anak juga, hati-hati. Orang tua, kalau anak-anak pegang handphone, awasi. Amin. Lihat, dia nonton apa, dia buka apa di itu HP. Lihat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, apalagi zaman sekarang media sosial begitu canggih. Ya, jangan sampai kita teledor. Jangan sampai anak-anak ini merasa bahwa ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa banyak anak-anak yang jatuh dalam dosa? Ya, banyak anak-anak yang melakukan kejahatan. Kenapa? Kurang pengawasan, tidak diawasi. Ya, akhirnya apa? Jatuh. Nah, kalau kita tidak sadar bahwa Tuhan mengawasi kehidupan kita, kita bisa jatuh. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk mengerti ini firman nih sederhana. Amin. Amin. Sederhana sekali. Orang yang tidak tahu baca tulis saja, ketika sampaikan ini firman, dia bisa paham. Satu kali kami bikin kelompok di lapas. Saya tanya beberapa orang. Saya bilang, Bapak dong mau minta apa dari Tuhan? Ya. Saya pikir dong bilang, kami mau minta cepat-cepat Tuhan buat mujizat kok kami keluar dari ini penjara. Tidak ada satu orang yang jawab begitu. Ya, apalagi orang dalam tekanannya maunya cepat-cepat orang bebas. Ini mereka 2 orang, mereka bilang apa? Kami hanya minta Tuhan kasih kami hikmat supaya kami bisa baca. Karena kami mau baca Alkitab. Karena kami sadar Alkitab ini yang tolong kami. Ketika kami baca firman ini yang tolong kami. Ketika kami dengar firman ini yang tolong kami. Amin. Saya terkagum-kagum. Ya, walaupun mereka ada di situ orang-orang hina dong. Ini orang-orang yang orang bilang bikin rusak, ya kan? Mungkin mereka dicap orang-orang yang bahasa kasarnya bikin sial dan sebagainya.
Ya, karena mereka dengan berbagai macam kasus. Tapi ketika mereka ada di sana, mereka diproses, mereka dibentuk, mereka sadar. Ya. Saat di sana mereka bilang apa? Kami minta di petugas, bilang kami bisa bawa Alkitab kok. Petugas bilang apa? Bawa saja itu Alkitab. Ya. Jangan sampai kita ada dalam tekanan dulu, kita adalah masalah dulu baru kita bilang, aduh saya mau baca firman supaya saya kuat. Tapi waktu kita lagi tenang-tenang, ya, hidup aman-aman, pemasukan juga ada, keluarga juga aman, kita susah mau baca lah, susah mau berdoa lagi. Jangan. Amin. Karena kita ini butuh Tuhan. Dan firman ini menjadi pelita bagi kaki kita. Kalau firman ini kita tidak hidupi dalam kehidupan kita, jalan kita gelap. Ya. Gampang sekali kita jatuh dalam dosa. Ya. Tuhan itu kita tidak lihat dengan kasat mata kita secara fisik. Tapi harusnya kita menyadari kehadiran Tuhan. Amin. Di atas motor, lagi bawa motor, lagi bawa mobil, di kebun, ya, ada buat apa saja, angkat hati, berdoa, baca firman. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Satu ayat terakhir dalam Ibrani pasal 4 ayat 13, kita baca sama-sama. Sudah temukan Ibrani 4 ayat 13? Baca sama-sama 1, 2, 3. Dan tidak ada sesuatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Di sini di pengadilan, orang yang di pengadilan itu orang-orang yang punya kasus, ya kan? Baru mereka dibawa ke pengadilan untuk diadili di sana. Baru mereka harus pertanggungjawabkan mereka punya perbuatan. Di situ mereka mau dapat sanksi bebas kah atau hukuman berapa tahun, ya, seperti kita sudah dengar kesaksian minggu lalu. Nah, waktu ada di pengadilan, ya kan? Tapi khusus mereka yang sudah ada kesalahan yang dilaporkan. Tapi baca firman ini bilang apa? Semua makhluk harus memberikan pertanggungan jawab tanpa terkecuali. Jadi sekalipun Ano duduk di sini, Valeri duduk di sini, yang kecil-kecil semua di sini, ya, suatu saat harus kasih pertanggungan jawab. Nah, satu saat ketemu Tuhan, baru nanti Tuhan kita harus sampaikan. Kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Bukan hanya kita orang dewasa, mulai dari anak kecil. Firman Tuhan bilang apa? Tidak ada yang tersembunyi. Segala sesuatu telanjang dan terbuka, dan semua orang harus memberikan pertanggungan jawaban di hadapan Tuhan tanpa terkecuali. Jadi anak-anak mulai dari sekarang, ya, diajarkan kepada mereka hidup benar. Amin. Bukan nanti mereka dewasa, itu sudah terlambat Bapak Ibu. Benar? Kalau mereka umur belasan tahun baru kita ajarkan untuk bedakan ini yang baik, terlambat. Mulai dari sekarang saat mereka mengerti, mulai dari balita, ya, ajarkan kepada mereka ini baik dan ini tidak baik. Kenapa? Karena satu saat mereka harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya. Jadi jangan kita lalai. Amin. Sebagai orang tua jangan lalai. Ya,
Karena anak-anak kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan, bukan hanya kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, semua terima firman ini, amin. Ini penting sekali. Menghadapi situasi, keadaan yang sulit, sukar. Bapak Ibu, kita di sini masih aman. Tapi negara Israel, ya, Palestina lagi tidak aman. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana kita ada di sana. Ya, saya dengar mereka yang dari Indonesia tur saja ke Israel, mereka juga was-was. Saat itu Hamas, rudal itu ya dilemparkan, diterbangkan, mereka tuh sembunyi di bawah ruang bawah tanah supaya jangan kena. Ya, kita ini mana ada ruang bawah tanah, ya. Orang lempar kita punya seng saja kita suka bentar. Ya. Was-was, kita di sini hidup ini masih diberikan kebebasan. Mereka itu berdoa saja gemetar. Ya, sampai sekarang ini belum aman. Mereka ini tinggal tunggu kapan mati saja. Ya. Karena tidak ada kekuatan saat kalau misalnya rudal diterbangkan. Ya, bom. Kita tidak tahu ini bom ini ada di mana. Tiba-tiba kaget datang. Orang-orang di sana sudah bergegas-gegas, siap-siap. Kalau Tuhan panggil ya, Tuhan panggil. Ya. Kita yang masih aman, tenang, damai, bahkan ada undang-undang ya yang melindungi kita untuk kita beribadah, untuk kita bebas memuji Tuhan. Maka pergunakan kesempatan ini. Amin. Ini kesempatan yang Tuhan berikan untuk cari Tuhan. Firman Tuhan katakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Karena satu saat nanti sudah selesai, waktunya sudah cukup. Kita tidak bebas lagi untuk datang kepada Tuhan. Sudah selesai. Jadi kesempatan yang ada mari kita pakai untuk memuji Tuhan, ya, untuk mencari Tuhan. Sebab Tuhanlah yang akan menolong kita melewati semua proses kehidupan yang sedang kita alami. Tangan Tuhan pasti selalu menolong kehidupan kita. Amin.